Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is the second video of PTR 9 for English grade 12 MA Ibtidaul Falah. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar topik utama hari ini, yaitu sentence patterns in job application letter. Pola-pola kalimat yang ditemukan di surat lamaran kerja. Jadi hari ini kita akan belajar ATM, amati, T tiru, M modifikasi, ya. Kita akan mengamati pola-pola kalimat yang ada di job application letter. Kita bedah polanya, kita bedah strukturnya. Setelah paham strukturnya, nanti kita tiru pola itu untuk membuat surat lamaran kerja kita sendiri. Jadi amati, tiru, lalu modifikasi. Sesuaikan, dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Mau ngomong apa? Yang penting udah tahu polanya. Okay? So let's get started. This is activity 1. Sudah punya 16 sentences. 16 kalimat dalam surat lamaran kerja. Akan kita kelompokkan berdasarkan tensesnya, lalu kita bedah struktur yang ada di dalamnya. Langsung saja masuk ke pola yang pertama. Nah, sebelum masuk pola yang pertama, saya jelaskan dulu yang namanya sentence atau kalimat. Nah, itu syarat wajibnya ada 2, punya subjek dan punya predikat. Subjek itu pelakunya, ya. Lalu predicate itu isinya bisa to be, bisa auxiliary, to be, am, is, or itu, bisa dalam bentuk verb atau kata kerja. Bisa bentuk pertama, kedua, dan ketiga, tergantung tensesnya. Lalu bisa punya tambahan selain 2 hal subjek dan predikat itu. Bisa ada pelengkapnya, bisa ada adverbnya atau kata keterangannya, bisa ada objek atau sesuatu atau pihak yang dikenai sasaran, ya kan? Nah, itulah struktur dari sebuah kalimat. Pola pertama pakai tenses present continuous tense. Ciri dari present continuous tense adalah pakai to be dan verb ing. Ya, di dalam activity 1 ini 16 sentences ini ada 3, 1, 2, 3 yang memakai tenses present continuous tense. Saya akan bahas 2 dan kalian harus mencari satunya dan dikerjakan, ya. Saya bahas dulu contohnya. I am writing to you regarding your advertisement in Star Magazine on September 17, 2020. Nah, ini adalah kalimat dengan menggunakan tenses present continuous. Kita bedah strukturnya gimana. Subjeknya I, to be-nya am, verb ing-nya writing. Nah, udah. Kalau ini udah terpenuhi, sah menjadi present continuous tense. Lalu ada tambahannya. To you, ini jadi objek. Ya, saya menulis untukmu. Regarding your advertisement, terkait iklanmu. Komplementnya, ya, tambahannya. Di mana? In Star Magazine on September sekian. Ini kata keterangannya, tempat dan waktunya. Oke, clear ya. Yang kedua, I am writing to you. Tadi sama, I subject, am to be, writing verb ing. Satunya write, kalau dikasih ing jadi writing. Do you objeknya, to express my interest regarding your advertisement, komplement. Di mana kata keterangannya? In Radar Kudus. Kalau nggak ada kata keterangannya, ya nggak usah ditandai. Nah, gitu. Kalian tugasnya cari satu lagi kalimat yang pakai pola present continuous tense, lalu bedah strukturnya di sini, ya. Oke. Tulis kalimatnya dan bedah strukturnya gimana, mana subjeknya, mana to be-nya, mana verb ing-nya. Kalau ada tambahannya ditandai juga. Oke? I think it's clear.
tugasnya ditulis di mana? Ditulis di buku kalian. Kalau nggak bisa mewarnai beda-beda warna gini, ditulis aja di garis bawahnya, ya. Next, pattern kedua, present tense. Kalimat dengan pola present yang di dalamnya ada expressions of certainty, mengekspresikan atau mengungkapkan keyakinan. Di dalam 16 kalimat tadi ada 2 kalimat yang menggunakan present tense yang mengekspresikan keyakinan. Nah, saya jelaskan satu, kamu kerjakan satu. Kalimat pertamanya adalah I'm sure that I have enough experience for this position. Saya yakin kalau saya punya pengalaman yang cukup untuk posisi ini, untuk jabatan ini. Nah, ungkapan keyakinannya mana? I am sure. Saya yakin. Nah, sure kan berarti certain, ya kan? Nah, polanya gimana? Dari present tense. Present tense polanya pakai subjek, verbnya verb 1. Bisa tambah s, bisa tambah es. Lalu ada tambahannya kalau ada. Oke, syaratnya subjek sama verb 1. I have. Ini kan ini presentnya, ya. I have, I subjek, have verb 1. Saya punya enough experience, punya apa? Ini objeknya, ya kan? For this position, ini adverbnya, ya. Oh, for this position ini komplementnya, pelengkap, ya. Saya ganti ini, this one. Oke. Next, yang ke kalimat kedua, kamu cari, kamu tulis. Di mana? Di buku tulis kalian. Ya. Lalu kalimat yang pola yang ketiga, present tense, sama-sama present tense, tapi mengekspresikan harapan, hope, mengungkapkan harapan. Ada 3 kalimat, saya jelaskan 2. Yang satunya cari, temukan, tulis, bedah strukturnya. Ya. 1. I hope that after reviewing my application letter, you will find that I have abilities which suit your requirements. Kalimatnya panjang sekali, ya kan? Ini namanya kalimat kompleks. Expressions of hope-nya apa? I hope that after reviewing my application letter, you will find that. Presentnya mana? Presentnya ini. I have abilities. Kalau kamu ngomong, saya tuh punya kemampuan ini loh. Bilangnya caranya gini. Kalau mengekspresikan harapan sambil meyakinkan, ya. Kalau kamu punya pengalaman apa, ngomongnya gini, I hope setelah Anda mereview application letter saya harap Anda menemukan, Anda memahami bahwa saya punya kemampuan. I subject, verbnya have, abilities object, komplementnya which suit your requirement, ya kan? Next, I look forward to hearing from you to arrange an interview. Ini harapan. I look forward itu ungkapan harapannya. Ya. Jadi satu ini semuanya ungkapan harapan. Makanya tulis di sini aja. I subject, look forward, verb 1. Selebihnya complement. Oke. Clear? Pattern yang keempat, present tense yang expressing like present tense tapi menjelaskan kesukaan, ya. Ada 2 kalimat, saya jelasin satu, kamu temukan dan tulis dan bedah strukturnya, ya. Kalimat pertama, I enjoy working with people from various background. Saya menikmati bekerja dengan orang-orang dari berbagai latar belakang. I subject, enjoy verb 1. Enjoy apa? Menikmati apa? Bekerja dengan orang dari berbagai latar belakang. Itu objeknya. Oke. Kalau kamu tidak paham, Bu ini komplement, adverb atau objek, ya wes. Temuin aja subjeknya mana, verbnya mana, gitu aja. Selebihnya anggap sebagai komplement. Kalau kamu tahu itu keterangan waktu, tulis keterangan waktu. Kalau nggak tahu, anggap saja sebagai komplement. Cirinya objek gimana sih, Bu? Objek itu cirinya dia kena sasaran pekerjaan. Saya senang apa? Saya menyenangi apa? Working with other people. Saya punya apa? Apanya itu namanya objek.
Pattern kelima, present tense yang mengekspresikan kemampuan. Ada dua kalimat